itu amat sangat disayang sama Allah. Makanya peraturannya ketat. Wanita begini, begitu, begini. Ibarat ginilah, beli gorengan sama beli berlian. Bungkusnya bagusan mana? Dia. Gorengan mah kadang nggak dibungkus, dilalerin. Sekalinya dibungkus, pakai kertas ujian nasional, entah anak tahun zaman kapan gitu ya. Kertas ujian. Coba yang jualan berlian, adanya di tempat bangunan mewah, di mall, yang ngejaganya aja pakai jas rapi, ditaruhnya di etalase, cantik, bungkusannya juga keren. Kalian wanita lebih mulia daripada sekedar berlian doang, ya. Saking mulianya, kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian dengan pencipta kalian, ya. Misakon golilwo, kalau kata surat An-Nisa, ya. Kalau ternyata buat perjanjian dengan Tuhannya aja nggak berani, jangankan menyentuh, menatapnya saja laki-laki tidak berhak. Ya nanti punten ya, nanti kalau misalkan beres ini ada foto-foto nggak habis ini tuh? Tidak ada. Ya. Nah, kalau misalkan nanti terus saya foto, misalkan salaman, punten. Bukannya saya nggak mau salaman, saya tidak layak menyentuh tangan halus kalian, ya. Jadi nggak bisa, ya. Cara saya memuliakan kalian adalah dengan cara seperti itu, ya. Ya. Nanti biarkan ada seseorang yang membuat perjanjian dengan Tuhannya untuk meminang kalian, namanya suami. Nah, baru berhak dia. Saya nggak berhak, ya. Ya udah, misalkan kayak gini, ya. Pada punya Instagram nggak? Punya. Ini mah misalkan Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misalkan, ya. Atau terserahlah siapa aja ya. Misalkan tadi ya 7 personil BTS mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Terus 7-7-nya nge-DM kalian. Berkata, aku siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Ngayal. Nyenengin wanita gampang ternyata. Tinggal dikasih khayalan udah bahagia mereka, ya. Insyaallah. Misal ini lah misal. Nah, kalau misalkan ternyata dia setampan apapun, mau tinggi, putih, langsing, ya mirip-mirip bihun gitulah ya. Tapi kalau ngajakinnya pacaran, jawab dengan tegas. Apa jawabannya? Halalkan atau tinggalkan, mas. Dia ngechat lagi, tapi Aa Jongki sayang. Nggak enak amat ya Aa Jongki ya. Kalau emang sayang silakan. Ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Datengin dong kalau berani. Jangan lupa bawa martabak. Iya tuh, harus modal ya. Tapi kalau enggak, ternyata enggak, karena begini hukumnya ya. Manusia kalau sayang dengan manusia pasti ingin selamanya bersama dengan orang yang dicintai, betul? Masalahnya di dunia kan gak mungkin semuanya. Terpisah jarak, nanti ada yang terpisah maut, ada yang pengen mati barengan, dua-duanya udah tiduran di rel, keretanya lewat masih gak mati tuh, karena keretanya lewat yang sebelah, dia salah tiduran ya. Salah dia tuh. Gak bisa, kata Allah gak bisa, gak mati ya. Udah. Maka kalau ngakunya, dan Allah telah menciptakan tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di surga. Maka terus kalau ada yang ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalnya, maaf, salah. Udah biasa aja. Emang ngerti ya? Ngerti. Oyo teh semalam berapa sekarang? Si ibu tahu 150.000 ya, Masya Allah. Enggak ya. Iya, ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, tapi ngajakinnya ke tempat yang tidak baik. Berarti omong kosong. Ulangi.
bullshit, jangan ngomong bau, ya. Ngakunya sayang, tapi datengin walinya nggak berani, anaknya terus yang dimodusin, berarti omong, udahlah. Yang soleh nggak akan berani menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya, nggak berani, ya. Kok tapi ternyata dia dibeli mobil, dia mau dinikahin, ya udah, berarti dia cintanya sama mobil, ya. Kita kan nyari pasangan yang ngegandeng tangan kita ke surga, bukan ngegandeng tangan ke showroom, betul? Ini ya, udah tenang aja, biarin, ya. Kita nyari yang baik. Punten ya, atas seizin Allah pernah tinggal di Thailand, profesinya pun tidak baik, jadi bandar judi. Tapi ketika ditanya kepada semuanya, punten ya, laki yang lagi judi, yang lagi dugem, itu lagi barengan, judinya, dugemnya barengan perempuan. Pakaiannya jelas nggak mungkin sopan kayak kalian, kurang bahan. Kasihan ngelihatnya juga, asa pengen nafkahin gitu. Maksudnya beliin mukena gitu, Ustaz, ya. Kasihan gitu ya. Kita aja laki-laki kedinginan, pakai jaket, pakai apa. Mereka cuman pakai ya kayak pakaian ke kamar mandi ya, kurang bahan ya. Dikerok nggak mungkin, nah kerjanya harus pamerin punggung ya. Nggak. Ketika ditanya, wah kamu tiap hari party nih sama cewek yang gitu, cantik memang iya, putih memang iya, ya kayak bihun lah ya, kayak tadi ya. Tapi kalau ditanya, nanti di masa depan pengen kayak gimana? Ya pengen kumpul sama anak-anak, tenang, damai, nyaman. Ya udah, nikahin aja perempuan yang itu. Enggak mau. Kami tetap pengennya nanti seorang istri yang bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kalau ibunya juga beradanya di tempat seperti itu, ya gimana ngajarin kebaikan itu ya. Bagian punten ya, wanita pengen cantik wajar ya, itu sudah bawaannya, fitrahnya. Tapi punten, di Thailand itu mereka pengen cantik dengan segala macam, operasi plastik, suntik putih dan lain-lain. Tapi ketika udah cantik, terus punten ya, kerjanya di tempat yang tidak baik, bahkan kerjaannya yang tidak baik. Cantik kalau ditanya cantik, tapi cara dapat duitnya punten, mohon maaf. Izin mohon maaf ya, kerjanya tidak baik. Jadi ketika ada laki-laki hidung belang yang ingin membayar jasanya, itu uangnya dilemparin ke muka perempuannya dengan bahasa, punten mohon maaf ya, jangan ditiru bahasanya. Kalau diterjemahkan kayak gini, nih buat kamu pelacur gitu, dilemparin ke muka kalian. Demi Allah, itu ngelihat kejadian itu wanita yang cantik tadi mungutin duitnya di tanah sambil nangis, sambil ngegerutu. Kalau diterjemahin pakai bahasa kita, ya Allah kia-kia teuing atulah hirup teh. Tapi pakai bahasa Thailand ya. Ya Allah gini amat hidup teh. Iya berhasil cantik, iya berhasil apa. Udah pindah tempat, duduk di kafe. Ada di sana pokoknya seliweran lah wanita cantik tuh ya. Tapi ngeliatin kok pada stres karena duduknya deketan satu restoran, jadi ke kuping mereka lagi ngobrolin apa. Ternyata wanita ini adalah wanita warga negaranya Cina ya, dari Cina daratan sana, bukan Cina Indo kayak yang di Indo ya. Cantik luar biasa. Orang biasanya bagian paling dekil dari tubuhnya kan biasa dengkulnya ya. Ini dia dengkulnya aja lebih putih daripada muka kita ya. Saking beningnya gitu ya. Kayaknya kalau minum kopi juga kelihatan saking beningnya gitu ya, transparan. Pokoknya cantik. Tapi stres, kedengeran lagi ngobrolin apa ya. Ternyata ini wanita umurnya 34 tahun, tapi nggak kelihatan kayak 34. Lagi ngobrolin ternyata punten rencana pengen aborsi. Tapi aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Aborsi 23 kali. Nggak mungkin dong zinahnya cuma 23 kali. Emang stok cara apa lakinya, betul? Enggak. Stres, nggak huleng. Maka udah kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba di DM ya oleh yang
siapapun itu, tapi kalau ngajak yang nggak baik nggak, udah halalkan atau tinggalkan, udah gitu aja. Kalau dia soleh ya dia nggak akan macam-macam ya. Dan Pak Bu, kadang mereka bilangnya bukan gini loh, kami tuh nggak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Elah. Sampai ada yang bikinin komik meme ya, gimana, komik meme ya, gambarnya agak sederhana, dibikin ya berapa kotak gitu. Kiri atas gambar bebek, gimana suara bebek? Keke. Di bawahnya lagi gambar kucing, gimana suara kucing? Ya. Di bawahnya lagi gambar kambing, gimana suara kambing? Di bawahnya lagi gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum Mukti. Ya. Hati-hati ya. Itu playboy syariah namanya ya. Ya. Kadang bahasanya juga halus. Enggak nanya macam-macam, cuman sekedar cuman kalian doang yang di WA. Tebar piau brother ya, shuriken ya, enggak lah ya. Dan udah ada SOP-nya gitu ya. Yang paling repot kalau diladenin sama si akhwatnya ya, diminta tahajud tahu-tahu dibales, iya nih ini aku juga lagi ruku ya. Gimana lagi ruku selfie ya, lagi sholatnya di live saya di live ya. Insyaallah enggak lah ya, alhamdulillah. Maka dari situ biasanya lanjut nih, kok kami tuh nggak pacaran kok, kalau pergi juga selalu ke pengajian, di motor juga diganjel pakai tas biar nggak kena ya gak? Tapi begitu nyampe pengajian ternyata ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA ke perempuan, sabar sayang ini ujian bagi kita. Nah itu paling culangung gitu deh ya, ngaliut. Nah enggak lah, udahlah gitu-gitu aja ya. Rugi yang paling rugi itu ya perempuannya ya, laki-laki mah tanpa bekas ya, tapi kalau perempuannya masya Allah, makanya pahalanya lebih banyak ya. Udahlah sederhana, udah balik lagi lanjut. Pengen sukses, cara paling gampangnya satu, cara sukses paling gampang adalah cari masalah. Ulangi, kita harus nyari masalah ya. Tapi nyari masalahnya bukan bu guru lagi nyebrang ditabrak, bukan ya. Itu bukan nyari masalah, nyari mati itu lebih tepatnya ya. Beneran masalah. Contoh ya. Pertama kita nggak boleh alergi dulu sama masalah. Contoh, kemarin pandemi masalah bukan? Ada kawannya ayah saya, sebelum pandemi usahanya bangkrut ya, karena memang sebagian bisnis memang habis dimakan zaman. Sekarang setiap handphone ada kameranya. Dulu kan kamera pakai yang ada filmnya, ya udah habis, mau nggak mau pasti bangkrut ya. Maka usahanya bangkrut, semuanya dijual-jualin Pak. Sisa tinggal 100 juta, besoknya lockdown PSBB, wah tambah-tambah masalah. Tapi pikirannya bagus. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Pasti ada kemudahan di balik masalah ini. Orang kan tambah banyak masalah, pasti makin banyak kebutuhan. Tinggal gimana caranya saya penuhin kebutuhan mereka. Maka dia dapat ide, Allah berikan ide, dia kepikiran gimana kalau jual masker dan hand sanitizer. Dia dorong seluruh modalnya yang 100 juta. 100 jutanya tanpa waktu lama, nggak nyampe 6 bulan, 100 jutanya udah berubah jadi 800 juta rupiah. Jadi pengusaha masker pertama di Bogor. Tanpa nimbun. Dia bilang kalau nggak gara-gara pandemi, nggak mungkin saya dapat sebanyak ini. Ya, permintaannya melimpah soalnya. Maka lihat itu ya, masalah lihat bisa bikin, ya udah jadi tambah baik. Ya,
tinggalnya di dalam udah punya motor tapi nggak punya kerjaan, nganggur, masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Aplikasi apa? Micet, bukan, ya. Ojek online, ya. Asal aplikasi ojek online-nya jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups, ya. Nggak perlu sebut nama ya. Maka kalau yang bikin aplikasi ojek online-nya minimal dunianya lebih sukses daripada orang kebanyakan, wajar, karena beresin masalah orang. Ya. Nah, jangan alergi sama masalah. Nih kalian kelas 7, 8, 9 sudah belajar semua materi dari kelas 7 sampai 9, tapi nggak mau ikut ujian, bisa lulus nggak? Enggak, nggak bisa. Ya, nah, ujian tuh buat naik tingkat ya, saya. Kalian naik derajat, naik kelas, nggak usah takut. Ya, tenang aja. Bakal untuk naik kelas. Maka tentu kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran ya. Di Al-Quran ada surat yang disunahkan untuk dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi surat keberapa? 18. Berapa ayat? 110. Oh, nanti kita kuis kali ya tentang Al-Quran. Yang bisa jawab 50.000. Mau? Oke, siap. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Di dalamnya ada kisah keren luar biasa. Kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82 ya. Mereka berpetualang, disebutkan berpetualang berdua, tapi ternyata kalau kita baca lebih detail, ternyata berpetualangnya bukan duaan, melainkan bertiga. Taunya dari mana kok? Kan namanya yang disebut hanya Musa dan gurunya, tidak ada seorang yang ketiga. Taunya di ayat 60-nya. Di ayat 60-nya Allah berfirman, wa idz qala Musa li fatahu, telah berkatalah Musa kepada fata, pemuda, kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa tuh punya anak lalu ikut kemana-mana, muridnya. Dan dari Al-Fatihah sampai Anas, nama pemuda ini tidak disebutkan sama sekali. Mesti baca tafsir dan hadis baru tahu siapa nama pemudanya. Ya. Maka para ulama tafsir ngebahas nih, kenapa tidak disebut? Ya, padahal mudah bagi Allah menyebut. Maka disebutkan oleh ahli tafsir tersebut, alasan yang pertamanya adalah satu, bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal, ya, penting. Bukan berarti dilarang viral atau terkenal, bukan ya. Tapi kalau ada pemuda dispensa yang setiap hari dipikirin gimana caranya viral, bukan itu yang diinginkan Islam, ya. Ngelakuin segala macam cara, live TikTok, mandi lumpur, gak laku, dianya mandi lumpur, ibunya ikut diguyur lumpur. Kalau dikasih mawar, tampol sendal, jeding yang ada bibir, ya. Bukan itu, ya. Bukan itu tujuan utama. Kalau memang Allah udah gariskan gak bisa viral, gak ada jalurnya jadi tokoh, mau kayak gimana juga gak akan kedengeran, ya. Bikin sensasi kayak gimana juga, paling muncul sebentar tenggelam karena gak ada karyanya. Nah, yang kedua hikmahnya, kata ahli tafsir tersebut, kalau memang ingin dikenal, perkenalkanlah diri kalian dengan 3 hal: ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Misal ya, suatu ketika kalian ketemu orang, entah di pasar, entah di mall, ini orang turun dari mobil, orangnya juga mingkem, tapi yang menjelaskan dirinya adalah orang di sekeliling. Dia kan pendiri perusahaan itu, dia kan penemu teknologi ini. Orangnya diem, sekeliling yang menjelaskan. Prestasinya yang memperkenalkan siapa dirinya. Itu cara kenalin diri yang paling keren, ya. Daripada sibuk memperkenalkan diri, masjidnya bagus, saya yang bangun. Anak dispensa soleh-soleha, saya yang ngajar. Enggak, didengarnya kayak gak enak. Ngaku-ngaku, ya.
Kadang nanya juga untuk mukodimah kesombongan. Ya, Bu, anaknya udah hafal berapa juz? 1 juz. Terusin Bu, biar kayak anak saya kan ya nggak pengen tahu, cuman pengen agul aja. Ya, kadang ngelihat kucing, Pak, ngelihat kucing juga bisa sombong dia, Pak. Kucing lewat, kucingnya lucu ya kayak singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, itu kan mahal tiketnya ya. Gak nyambung kok, ya terserah dia weh. Dia yang sombong ya. Gak enak didengarnya ya. Ilmu, takwa, prestasi, beneran. Anggap ini wasiat ya. Takutnya kita gak ketemu lagi. Ini yang bicara juga gak tahu masih ada umurnya atau enggak, 5 menit kemudian juga gak tahu. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar kelaparan, kemiskinan, kriminal. Salah. Yang lebih berat adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Ketika ilmu nggak ada, baru masalah lain muncul. Nggak ada keterampilan kerja, nggak pengen. Nggak ada keterampilan kerja, tiap bulan dipecat. Akhirnya nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada yang ngasih peluang bisnis, nggak punya duit, lapar, nggak punya duit, lapar, nggak pakai iman, nyuri, kriminal. Beneran. Kalau pengen nundukin dunia, demi Allah pakai ilmu. Ya, ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapan kita ditaati. Ilmu juga ibarat harta, ringan dibawa, tapi nggak bisa dicuri. Gimana caranya nyuri ilmu? Ya, duit 1 miliar cash, takut, repot bawanya, dicuri takut. Ilmu banyak, ringan. Nggak ada orang kita ngelihat Pak Kiai jalannya teh tengkleng gitu kepalanya. Kenapa Pak Kiai? Iya, kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah. Enggak. Ya. Atau dicuri, nggak bisa. Gimana cara nyuri ilmu? Lagi tidur kupingnya dicolokin flash disk gitu? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Maka pakai ilmu, bismillah. Wasiatnya sederhana ya, tapi anggap ini wasiat. Kalau suatu saat kok nggak ada, tolong bagian yang ini aja yang diingat. Yuk, keras sama diri kalian. Kalau kepada diri kalian keras, nanti dunia datang dengan lembut kepada kalian. Dunia yang nyari kalian demi Allah. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak ngapalin, nggak belajar, nggak bikin PR. Nanti dunia datang dengan keras menegur kita. Dengan pahitnya kelaparan, pengangguran, diremehin waktu reunian, pahit. Ya, udah keras aja. Ya. Kau kenal seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebar CV kemana-mana, nggak pernah. Setiap hari dia sibuk meninggikan ilmu fotografinya. Sampai ahli seahli-ahlinya. Suatu ketika ada yang pengen nikah, Pak, saya mau nikah, difoto ya sama Bapak. Kapan Neng? Bulan depan Pak. Maaf, jadwal penuh sampai 2 bulan ke depan. Kata yang mau nikahnya apa coba? Ya udah, saya nikahnya ganti Pak 3 bulan lagi. Yang penting difoto sama Bapak. Untung cuman ganti tanggal, gak ganti calon. Ya, repot kalau enggak. Ya, saking ahlinya. Kalau kita lembek, masih bisa lulus. Indonesia mah gampang lah. Nggak sekolah, beli ijazah juga bisa. Betul? Tapi punten ya, kita nggak punya nilai, nggak punya kemampuan diri, ya itu gimana ya? Jadi beban kemana-mana. Cuman orang tua aja kepalang sayang masih mau miara beban. Nah, orang tua juga ngaku anak saya teh beban gitu ya. Tapi kepalang sayang ya udah, tetap dikasih makan. Ya. Tapi nggak enak, naudzubillah. Sok pikirin ya, ada orang seharinya kita sama seharinya orang sama 24 jam. Tapi ada yang udah 24 jamnya sama, malah punya banyak utang. Sekarang kayak gini nih, sekolah bareng 40 tahun kemudian bisa jadi beda. Kenapa dia udah punya perusahaan, aku malah punya utang ya? Nah, repot. Tergantung dari apa? Tergantung kita ngapain aja sekarang. Beneran ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu butuh Allah demi Allah. Jadi pasti bakal nyari Allah. Tapi pilihannya 2. Mau nyari Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu.
dengan ngerasain bangkrut dulu, diputusin pacar dulu, dikhianatin dulu, dihamilin dulu. Bener, meskipun akhirnya ternyata jadi takwa soleha, cuman kan masa iya kita harus ngerasain itu dulu semuanya. Ibarat ginilah nih, satu botol satu gelas, yang ambil gelas mati keracunan, yang minum di botol dia sehat. Masa ya kita minum yang di gelas ya? Nah, akal dua jalan, di belah kiri ada ular, di belah kanan gak ada ular, ya kita ambil kanan lah, masa ngambil yang kiri? Karena kan ada akalnya, betul? Kau udah tahu ada akalnya tapi nggak dipakai kan asa mubazir gitu. Udah tahu misalkan yang main judi teh kayak gitu ya, nggak usah judi lah. Tahu mesin capit boneka? Tahu? Itu mesin itu kalau kita beli ke tukangnya nanti ditanya, ini mau di putaran keberapa pak? Putaran naon pak? Iya, kalau misalnya minta di putaran ke-10, nanti pas putaran ke-10 dia nyapitnya kenceng, bonekanya nggak akan jatuh. Biasanya dia tuh yang menang. Oh gitu? Ya iya atuh, coba kalau nyapitnya kenceng melulu, ya tekor abis bonekanya. Apalagi judi, tama ya. Diakalin, digocek segocek-goceknya ya. Ya. Jujur ya, di kalangan para bandar, kami nyebut penjudi, menyebut pemain kami itu apa tau? Mereka itu pecundang yang ngarepin rezeki dari bandar. Udah tahu rezeki dari Allah, masih ngarep dari bandar ya. Mungkin otaknya di sendal ya, karena dia lagi nggak pakai sendal jadi nggak bisa mikir. Ya, beneran. Yuk, yang bikin judi orang, manusia, sama-sama punya syahwat, sama-sama punya ambisi, sama-sama punya keinginan. Apa kita benar-benar serius berpikir para bandar judi itu orang-orang yang jiwanya suci, tulus, ikhlas, pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil ya. Kalau niat mereka dari awal bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh, bukan web judi ya. Bohong, kerjain. Udah keras sama diri kita, nanti Allah yang tolong kita ya. Sila bukain jalan. Yang selanjutnya, pemuda juga galau. Harus apa? Galau yang positif tapi ya. Dulu para ulama terdahulu juga capek belajar, tapi setiap kali capek pengen leha-leha, galau, ya Allah, Baitul Maqdis Palestina masih belum kembali ke tangan muslimin, masa saya leha-leha belajar lagi? Kita mah enak di sini ngaji demi Allah ya. Mereka di sana ya Allah baru diserang lagi kemarin. Cuma dia gitu media dibilangnya Palestina yang jahat. Punten dah, yuk jujur-jujuran, buka semua peta zaman dulu, adanya negara Palestina bukan Israel. Tahu-tahu mereka datang ngusir penduduk asli, tahu-tahu penduduk aslinya yang dibilang teroris. Akal di mana akal ya? Ada yang pernah ke Bandung? Ada Jalan Asia Afrika tuh, konferensi Asia Afrika, ada Tugu Asia Afrika, ditulis negara-negara yang ikut konferensi tahun 1965 waktu itu. Cari di situ ada tulisannya Palestina ya. Sehingga itu menandakan pada tahun 65 seluruh negara Asia Afrika yang ikut di kegiatan itu mengakui Palestina adalah negara merdeka. Sekarang entah gimana tahu-tahu malah Palestina yang katanya ngerebut dari Israel. Beneran. Kapan mereka waktu itu nggak bisa ngambil? Ketika Islam masih kuat bersatu. Jangan berantem terus, nggak kunut berantem ya. Celana sontok atau enggak berantem, enggak usah ya. Naudzubillah. Sibuk akur, yuk sibuk cari persamaan, kedamaian ya. Bismillah. Nanti ketika kitanya udah bersatu, Islam kuat kembali istilah. Wah, mungkin kejauhan kalau bahas itunya mah ya. Kalian mah mungkin di pikiran yang penting lulus, yang penting besok nggak ada PR ya, yang penting pusreng menang melulu ya. Insya Allah. Ya udahlah ya, gitu aja. Bismillah. Yuk. Mau kuis? Saya ada waktu nggak ini? Saya siapin hadiahnya dulu ya.
keluar no. Ini stok ya. Yang bisa jawab baru dikasih. Untuk memuliakan para ahli Quran, biar semangat yang pada ngapalin Quran atau belajar ngaji, pertanyaannya tentang Al-Quran, oke? Saya kasih langsung 300.000. Disesuaikan dengan pertanyaannya ya. Saya minta nggak usah hafalan lah ya. Saya minta disebutkan nama suratnya aja. Urutin dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 300 nih masuk. Saya kasih bonus 10. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Silakan. Dari 11 dah langsung Hud sampai An-Nas. Mangga nih. 100 tuh. Enggak. Angkat tangan, mangga. Pak gurunya mau? Kesulitan mau diganti? Ya udah disesuaikan, berarti nanti hadiahnya juga disesuaikan. Ya udah jus 30 aja deh. An-Naba sampai An-Nas urutin. Ah, sini, Masya Allah. Perkenalkan diri dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Panggilannya apa? Al. Al. Al udah siap. Sebutin ya dari An-Naba. Nama suratnya aja sampai An-Nas. Silakan. Jangan bantuin ya. Silakan. Bismillah. No. Habis at-takwir apa? Habis al-infitor? Habis al-mutawifin? No, bukan. Al-insyirah ma alam nasroh. Ada lagi. Idza sama'u syaqqat wa zinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu mud. Nama suratnya apa? Bukan al-insyirah, bukan al-insyirah. Insyikok. Nah, insyikok ya. Nah, 84. Lanjut 85. Ya, 86. 17 ayat. Ya. 8 ya. Iya. 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 Atin terus. Iya. 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 100. 101. Iya. 102. 103. 104. 105. 5 ayat pojok kanan bawah. Iya, 106 Quraisy terus 107 ya. 108 paling pendek kiri bawah. Iya, 109 kanan atas. 6 ayat. Ayo, sering dipakai sholat sunnah ini. Sepaket. Ayo. 6 ayat, ayo apa yang 6 ayat di surat-surat pendek coba. Nah, lanjut. Iya, bukan Al-Asr, Al-Asr udah. An-Nasr. Terus ya. 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 Masih banyak soalnya. Ya. Sambung ayat, mau sambung ayat. Peraturannya gini, angkat tangan dulu, baru diizinin jawab, baru jawab ya. Jangan langsung teriak jawabannya. Kalau ada yang langsung teriak jawabannya sebelum diizinin jawab, saya ganti soalnya. Ya.
Yang gampang dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, ini dulu. Nah. Satu. Silakan Kak. Perkenalkan diri dulu. Kenapa? Perkenalkan diri dulu. Nanti saya bacain lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7B. Ayatnya lupa. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Iya, lanjutin. Siap? Lagi? Lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Awat dulu coba tuh. Yang biru sini. Sini. Yang biru. Ya. Perkenalkan diri dulu Kak, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan ayatnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mumtaz, barakallah. Terima kasih. Terima kasih ya. Barakallah. Terima kasih. Foto dulu, nggak usah. Pindah juz nggak? Juz 29. Mau juz 29? Juz 1 mau juz 1? 29? Ya udah coba 29. 29 ya. Ini surat yang paling pendek di juz 29. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhor. Berani? Sini. Yang belakang dulu tuh. Ya. Lebih dulu dia lebih dulu angkat tangan. Namanya siapa? Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7C. Apa panggilannya? Panggilannya apa? Noval. Silakan lanjutkan ayatnya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhor. Masya Allah. Lanjut. Masih juz 29? 30. 28 ada yang bisa? 30 deh ya. Yang pendek-pendek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu. Satria silakan teruskan ayatnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Benar, tinggal ditambahin tajwidnya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ulangi. Bi ayyi dzambin qutilat. Surat apa itu?
Masih ada, mau lagi? Yang akhwat mana lagi nih? Sambung ayat, juz 30 lagi. Juz 1 coba ya, ada yang bisa nggak? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini akhwat tadi mau nggak? Yang duluan akhwat soalnya. Ya coba. Yang ini dulu ya. Masya Allah. Siapa namanya? Sok kenalin dulu. Perkenalkan diri dulu. Anissa ya. Diteruskan ya. Mau diulangi bacaannya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu terus wa nuqaddisu lak. Qala inni. Terusin satu lagi tahu? Wa 'allama Adama aradahum summa aradahum faqala ambiuni sadiqin. Masya Allah. Dikit ya. Iya Bapak, ada kan? Kirimin ya Bapak. Maka kasih kelas berapa silakan. Silakan nama dulu. Satu pertanyaan aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan. Ya. Silakan kakak. Silakan. Makasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih kak. Ya. Sila. Baik, gimana caranya kita mempelajari Islam nih? Sekarang juga kita belajar Islam bingung. Ada nanti yang bilang yang ini yang benar, yang itu yang salah. Sama-sama Islam padahal, ya. Maka ya itulah pentingnya kita punya ilmu, menuntut ilmu terus-menerus. Dan yang juga penting adalah kita punya guru, ya. Kok guru juga banyak nih? Yang mana? Karena setiap guru menganggap dirinya beliau yang lebih benar, yang lain salah. Maka nanti kelihatan syarat pertama dari guru yang baik itu, ya. Selain nanti fungsi dari guru, kita jadi tahu nih, kalau bingung kita bisa nanya, nyari tahu mana yang benar mana yang salah. Dan kalau guru yang benar dan memang Allah ridho, maka melalui beliau insya Allah kita jadi orang yang lebih baik, ibadahnya tambah rajin, secara akhlak juga tambah baik. Tadinya malas jadi rajin mungkin, yang tadinya gampang marah jadi mudah memaafkan mungkin, ya. Dan sebetulnya orang itu kelihatan dari ngomongnya, ya. Orang ketika berbicara kadang tipis antara ingin mencari kebenaran atau ingin mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran biasanya sibuk menyerang individu. Dia mah begini, sedangkan kami begini. Dia mah ngaco. Yang dibahas bukan masalahnya, tapi individunya. Dan tujuannya bukan nyari kebenaran, tapi ingin mencari siapa yang mendukung kebenaran dirinya. Ya. Tapi kalau nyarinya kebenaran,
udah jelas, fair, adil. Salah berani ngaku salah, tidak tahu berani bilang tidak tahu. Ingat ya, justru cara bukti seorang guru itu ikhlas mengajar, salah satunya adalah berani jawab tidak tahu kalau beneran tidak tahu. Ya. Kalau misalkan malah jadi so tahu atau malah marahin yang nanya dan yang sibuknya nyari kesalahan dan gak ada angin gak ada apa, belum tabayun, belum ngedengerin, jangan belajar dari dia mah sesat, dia mah gini. Duduk dengerin dulu. Kalau memang sesat, sesatnya di mana? Ya, kita punya pegangan kok, Al-Quran, Sunnah. Silakan, kalau aku dirasa ada yang salah, tunjukkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnahnya di mana. Ya. Dan silakan dikoreksi, karena orang yang soleh asli nggak akan sibuk menghakimi urusannya Allah, tapi sibuk sama-sama jadi kebaikan. Kita ngaji di sini nih, apakah kita sekarang di masjid tanda kita orang soleh soleha? Bukan, tanda orang pengen jadi soleh soleha. Baru pengen, nggak tahu jadi atau enggak. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya udah nggak jadi. Kita mah cuman hamba, cuman bisa ikhtiar. Sibuknya merangkul bukan memukul, ya, tidak memisahkan, mempersatukan. Bismillah, ya. Sambil terus nanti kita pelajari ilmunya. Mulainya berarti dari mana ya? Udah dari Al-Quran dulu. Al-Quran gak ngerti, baca kitab-kitab tafsir. Nanti mulai ke hadis. Hadis kalau dirasa kebanyakan ya udah mulai dari yang tipis-tipis dulu. Arba'in Nawawi, nanti naik jadi Riyadus Sholihin, silakan, ya. Tafsir juga banyak, dari yang paling tipis tafsir Jalalain misal. Tafsir kejauhan minimal baca terjemahannya dulu. Terjemahan juga masih bingung, minimal belajar cara bacanya dulu. Yang penting ingat, Islam itu rahmatan lil alamin, datang untuk jadi rahmat. Maka kalau kita semenjak dengan dia terus malah jadi kita nggak jadi rahmat, sering kafirin orang, marahin orang, menganggap orang lain lebih hina, lebih rendah, enggak. Islam itu menenangkan, menenteramkan dan jadi rahmat, ya. Sambil dicari terus, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan guru yang tepat, yang baik, sambil dipelajari ilmu yang benar juga, dan yang paling penting, minta tolong sama Allah. Ya Allah, pertemukan hamba dengan guru, dengan lingkungan, dengan sahabat yang membuat hamba tambah diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Sujud, ngaku di hadapan Allah, hamba bodoh ya Allah, hamba nggak tahu mana yang benar, menurut itu dia yang benar, menurut ini dia yang benar. Pertemukan dengan yang mana saja ya Allah, yang penting hamba tambah dekat dengan ridho-Mu. Nanti biasanya kalau ada doa gitu, Allah pertemukan nanti dengan guru yang benar, dengan sahabat yang baik. Bismillah, karena kita sudah minta dijaga sama Allah, ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita bicarakan lebih lanjut, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya.